Jumpa lagi di Kasino Podcast. Kabar Sini Sono edisi spesial terkencing, terberak, terkencing, terberak, terkencing. Udah. Obrolan seru seputar dunia apa aja. Ya, yang tidak perlu ada censorship, tidak perlu ada penyot-penyot, sugar coating. Inilah terkencing terberak. Mbak In, selamat datang di acara kita di Terkencing Terberak ini. Ada tamu kedua. Ya. Kemarin tamu pertama Lasti. Dia sebenarnya udah jadi co-host sebenarnya, bukan tamu juga tuh si PA. Ya. Jadi kita karena segmen melacur minggu ini nggak ada, kita akan gabungin di Terkencing Terberak ini. Mbak In punya satu konsep yang bagus banget buat teman-teman. Mungkin dari kemarin pengen tahu ya, kayak Mbak In per minggu dong kita punya ramalan bagaimana, sebulan dong, setahun dong. Tidak perlu cemas, kita bikin sebulan dulu aja Mbak In. Jadi yang lebih general ya, jadi nggak perlu satu persatu orang nanya gitu. Jadi kita bukain aja. Ya. Jadi karena memang kebetulan tidak ada yang nanya sih, belum ada ya. Jadi kita pakai per bulan, terutama bulan November 2022. Ya. Oke, nih mic-nya saya serahkan dulu ke In. Apa nih? Kita mau buka soal apa nih? Gue pegangin tetap. Pegang aja. Oke. Buka soal apa ya? Biasanya kan orang nanya 3 ini. Karir, jodoh, keuangan. Oke. Nah, kita buka karir dulu kalau gitu ya. Buat yang kerja dulu, karir. Kan? Buat yang kerja di dunia Belum, pekerjaan, kerja, cari kerja lah. gampang amat gitu ya. Jangan suruh buka kartu kalau yang belum kerja. Oke. November 22 apa nih dengan dunia pekerjaan? Oke. Kayaknya sih untuk yang lagi pada kerja, lagi meniti karir ya. Ini bulan ini kayaknya akan banyak. Bulan depan ya, sekarang udah November. Ya, bulan sekarang. Bulan berarti. ini tuh bakalan banyak kekhawatiran. Ya entah mungkin dari internal kantornya atau mungkin dari kebutuhan keuangannya sendiri juga gitu. Lagi agak mengkhawatirkan lah. Ya. Gitu. Jadi banyak hal yang mengkhawatirkan. Ya paling banyak bisa diprediksi lah ya. paling banyak berdoa supaya nggak dipecat gitu. Ya. Oh iya. cuman ya walaupun kondisinya mungkin tidak mengenakan secara pikiran dan perasaan gitu ya, mungkin ada tekanan tertentu gitu di kantornya. Cuman nggak apa-apa sih kalau bisa melewati ini. At least ya jangan usahakan bertahan. Mungkin ada yang kepikiran buat resign aja kali ya, udah nggak enak gitu kan situasi di kantor apa gimana. Itu di hold dulu mendingan. Oh, jalanin dulu aja ya, tanggung ya. Iya, karena ini nggak akan bertahan lama kok. Jadi kedepannya akan lama-lama akan membaik gitu. Jadi kantornya disupport terus aja supaya, jadi kalau misalnya kantornya lagi down, disupport terus, jangan ditinggalin dulu, karena kedepannya akan membaik kok. Gitu. Jadi ya siap-siap aja lah. Tapi di Teret ketahuan nggak apa sebabnya terjadi ini di November ini? Apakah ada resesi atau ada perang lagi atau tetek bengek apa lagi? Bisa lagi waktunya seperti ini sih. Kayak change ini ya, dari autumn ke winter ya berarti ya. Bisa jadi mempengaruhi juga. Lagi udah mau akhir tahun, bertahan lah. Kalau nggak akhir tahun nggak bisa jalan-jalan. Oh iya, kan dapat bonus ya. Iya. Kalau dapat bonus ya. Padahal November ini bagus loh kalau lagi nggak Mercury retrograde. Nggak apa-apa lah, memang lagi masanya aja. Oke, kalau tadi dunia pekerjaan, dunia asmara bagaimana ini? Jodoh. Asmara. Oh, untuk yang single kayaknya bakalan ketemu seseorang. Ulala. Jadi kalau misalnya ketemu seseorang, ya udah, memang apalagi yang memang lagi nyari ya. Ya udah buka hatinya gitu. Siapapun yang datang, nggak usah banyak ngekat gitu loh. Tapi dia kayaknya kurang ini deh. Dia kurang itu deh. Nggak usah mikir itu dulu. Buka hati dulu. Siapa tahu memang ada kecocokan di antara kalian. Gitu, jangan langsung main cut aja, nggak mau dia kayaknya nggak begini deh, dia kayaknya nggak begitu. Gitu, itu nggak usah, biarinin aja dulu. Ya namanya juga kenalan ya. Iya. Namanya pacaran, belum kawin ini. Iya. Ribet. Jalanin dulu aja. Yang penting ini ada kesempatan loh di bulan ini.
Gitu. Kalau untuk Oke. pasangan? Yang berpasangan Mampus. banyak ribut sih kayaknya ya. Iya. Karena berhubungan dengan tadi kartu pertama. Apa tuh? Dapat Pekerjaan. Oh iya. Ya nggak? Bisa. Kalau enggak mungkin yang single dapat jodoh dari yang pada ribut, pada putus. Oh, jangan gitu bro. Iya kan? Bisa jadi dong. Kompleks banget ya. Jangan dong. Kan berkesinambungan. Berkesinambungan. Tuh, jadi akan ada banyak ribut. Jadi kalau memang misalnya memang situasinya lagi agak panas, yang satu marah-marah, yang satu lagi tenang lah gitu. Jangan ditanggepin juga, jangan apinya itu jangan dikasih bensin gitu. Ya, karena ingat Desember kan udah musimnya healing. Jadi jangan November putus, waduh sedih nanti. Iya. Nah, tahun baruan sendiri nggak enak loh. Nah, itu dia. Gitu. Jadi ya apa ya? Bersabar aja, banyak bersabar aja kalau memang lagi ada ribut-ribut kecil, lagi ada ketidaksepahaman atau apapun itu gitu. Karena ini ya sementara juga kok gitu. Namanya orang ribut-ribut wajar lah. Oke. Kalau gitu tadi segi perjodohan, apalagi ya biasanya keuangan. Keuangan bukan sama pekerjaan sama ya, sama karir ya, beda ya. Kalau pengusaha? Boleh. Keuangan boleh. Oh ya, coba. Keuangan ya. Ekonomi dong itu bilang. Iya. Keuangan. Keuangan ini khusus yang cewek kali ya. Ini soalnya kartunya menunjukkan khusus ke cewek. Yang cewek tolong direm-rem ya. Karena ini kayaknya banyak keinginan untuk belanja-belanja itu ditahan dulu. Tahan sampai Desember. Kalau seperti diri Anda sendiri kan? Emotional damage. Oh, nahan banget. Udah nahan dah. udah nahan. Jadi kalau Kalau nggak perlu-perlu bagus. amat ya jangan. Makanya pas keluar kartu ini kan Mbak In juga terkejut ya. Iya. Agak Karena ada banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak butuh-butuh amat gitu loh. Jadi sayang ketika nanti bener-bener ada yang butuh malah nggak ada uangnya gitu. Jadi tahan-tahan lah. tahan. Jangan impulsif. Oke. Berarti itu aja. Udah ada usul lain dari Supri? Apa lagi ya? Kesehatan. Oh, Ya, doang kesehatan manusia di bulan November. Ya, maksudnya apa? Lebih berjaga-jaga kah? Kesehatan ya dijaga-jaga aja lah. Kenapa tuh? Soalnya kayaknya ke depannya kalau misalnya kesehatannya nggak dijaga, ini ke depannya kayak apa ya? Virus lagi Mungkin kah? banyak biaya yang keluar untuk ke dokter malahan gitu. Banyak biaya bakal keluar. Jadi udah tahu lah masing-masing cara ngejaga kesehatannya sendiri. Jadi tetap dipertahankan aja sih. Cara umumnya begitu. Oke, untuk para simpenan gadun-gadun? Kayaknya akan berkurang ya. Ini Jangan berkurang berkurang kali dong. kartu Tadi ini. yang kedua. Oh ya, itu dua ya. Banyak berkurang. Oke, nah berarti ini udah semua nih kayaknya pertanyaannya. Kayaknya udah deh. Kesimpulannya apain untuk 2022 secara general? Harus apa, gimana? Kita ambil di sini ya. Oh ini dia, divine blessing. Gua ambil deh. Nah ini dia, Adi. Sedap. Oh, opposition. Jadi Kamera kartunya. kartunya. Jadi cobalah melihat sesuatu itu dari sisi orang lain, gitu. Jadi siapa tahu kita bisa merasakan, Saling mengerti lah ya. saling mengerti. Jadi jangan mau egonya, jangan ikutin ego sendiri aja. Jadi mesti lebih peka juga sama perasaan orang lain, ngelihat lingkungan sekitar tuh seperti apa. Jadi jangan hanya menilai sesuatu tuh dari Pemikiran pandangan sendiri. kita sendiri. Itu dia ya. Berarti untuk November 2022 itu dia pesan dari semesta kepada Anda semua. Oke. Habis teman-teman, segmen kedua kita di Entar Kecil Tali Badak adalah mungkin dari tadi teman-teman lihat di sini di depan teman-teman ada Beberapa barang. beberapa koleksi apa sih? Nah, kita bisa mulai dari
tamu kita di Entar Kencing Entar Berak ini Mbak Iin. Mbak Iin. Ya. Segmen hari ini adalah ngobrolin jimat. Oke, ini kayaknya yang gue bawa adalah apa yang ada di tas gue aja gitu kan. Jadi ini selalu ada di tas, selalu gue bawa-bawa. Dan ini ringan dan lucu, nggak seperti ini ya berat-berat ya kayaknya ya tuh. Ya, soalnya kita nggak ada yang lucu-lucu. ini ringan. Oh, dia ringan. Dia banyak. Ringan. Banyak yang ringan. Ini ringan dan lucu. Selalu mengingatkan dia keluarin yang ringan-ringan. Oke, ini adalah kalung ada rajahan buduhun. Rajahan Buduhun. Ini selalu gue pakai sih, atau setidaknya gue bawa terus kemana-mana. Buduhun itu apa? Buduhun mungkin orang lebih seneng pengen tahu fungsinya aja kali ya. Jadi fungsinya sih macam-macam sih. Dia biasanya menyesuaikan dengan apa ya kebutuhan kita. Kita maunya apa atau kita butuhnya apa. Ya diharapkan ini bisa membantu supaya terwujud. Mempermudah lah ya. Begitu, iya. Begitu. Nah ini diciptakan oleh seseorang atau In bikin sendiri? Dikasih Oh dikasih. Oh, oke. sama Kisawu. Kisawu. Oke. Salah satu sesepuh kami, Ki Sawung Rasa. Oke, ada lagi? Ada lagi. Ini yang ini legend sih. Wah, udah combong dia. Itu dia. Pantesan nakal kelakuannya. Ada batu combong. Oke. Ya semua orang tahu lah ya. Combong serambut. Kasih lihat dong combongnya ke pemirsa. Kan udah pada tahu combong. Kayaknya Pokoknya- mending nanti difotoin deh. Ini batu bulat. di foto. Batu bolong. Nih teman-teman. Mundur dikit lagi. Nggak bisa fokus. Fokus udah lah. Ya udah lah. Kita lu zoom aja, we. Udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu lah batu. Batu bolong. Batu bolong, batu combong tuh batu permata yang tengahnya bolong ya teman-teman. Tengahnya bolong. Jadi bolongnya bukan disengaja dibikin ya. Jadi memang karena alam gitu. Terus ini orang bilang buat mancing ya. Oh, katilayu. Nah, Oh, katilayu. buat mancing. Bisa juga mudah-mudahan sih gue bawa kenapa? Karena siapa tahu ada rezeki yang kepancing gitu. Berarti sama kayak itu apa tuh? Atau kapan-kapan In mancing di laut kan bisa dipakai. Sama kayak ini. Dapat hiu ntar Pak. Berarti sama kayak latakan. Lantakan. Latakan juga bisa buat mancing. Ditaruh di bawah pancingan tuh dimasukin biasa dia. Lantakan Itu apa? intan. Intan. Serpihan Oh, intan. iya, gue ada itu. Iya. Intan biasanya gue pakai buat apa ya? Buat minyak sih taruh macam pelungin. Oh, kaya juga ya. Mahal tuh minyak kayaknya. Enggak sih, itu masih lantakan. Ini pakai lantakan? Iya. Kan serpihan. Kan yang enggak laku, Iya. yang udah Iya. pecahan. Lumayan loh, Pri. Iya. Sini Apa itu? juga biasa pakai buat ini adalah obat segala hal. Oke. Gitu. Jadi Apa ini bicara medis gitu? ya, secara medis dan non medis. Oh, medis dan non medis. Kayak ini gitu. Namanya minyak apa? Minyak bumi. Oh, Kenapa kok begitu? Ya emang iya kan? lupa saya lupa. Dulu pernah lihat dulu banyak minyak bumi. Ya itu. Jadi selalu gue bawa karena ya siapa tahu kan ada yang membutuhkan. Gitu. Sama ini deh, ini juga sama. Ini satu kantong buat healing dua-duanya. Oke. Oh, jalan-jalan ya. Gitu. Bukan, itu healing teh kucing. Healing teh kucing itu. Gitu. Ini buat healing juga. Jadi dalamnya ada rajahan untuk ya biar ini kalau ini lebih ke arah yang non medis. Nah, ini maksudnya In punya ini untuk In menyembuhkan diri sendiri jika ada apa-apa atau In bisa bantu orang lain dengan ini. Si jimat ini juga. Buat orang lain pun bisa. Oh. Jadi nggak Jadi salah. kalau In bantuin menyembuhkan orang, In pegang yang merah ini. Ya. Gitu. Jadi ini kasih air, itu gue sembur. Oh. Ini mah pakaian. Agak kejam ya ilmunya. Enggak. Kaget. Udah nggak musim ya sembur-semburan sekarang ya. Gitu Air sudah. disembur. Wah, setan. Wah, habis tupanya. Oh iya betul. Ya udah kalau gitu. Apalagi In? Udah paling ini nih. Gelang ini nih. Ini gelang-gelang ya, gelang-gelang batu lah ya. Ini apa aja nih? Ini secara ini yang Oh, yang udah lupa. Itu yellow cat eye. Jadi roket eye sama Onyx ini apa onyx? Bukan. Bukan. Ah, batu buat dukun itu. Namanya lupa. Obsidian.
Enggak, gue punya hilang di selatan, diambil sama ibu. Gue lagi ini tuh tarik. Gitu. Jadi ini katanya fungsinya buat silakan. Buat gampang supaya melihat hal-hal gaib atau menelaah gitu. Kayak mau buka tarot, buka nasib orang gitu, gampang. Saya lupa namanya apa tuh batu. Lupa, ntar lah. Kalau yang kedua ini ada black onyx, terus ada ametis. Sama Batu besi ya tuh. Ya. Bukan. Apa sih namanya? Pirate ya namanya? Bukan pirate. Badar. Bukan badar besi. Ada bahasa Nah, ininya. kalau yang ini nampak apa ya? Kalau di Thailand apa sih namanya tuh? Leklai. Leklai, yang di tengah leklai. Nah, kalau yang samping-sampingnya ini bisa dibilang badar besi, cuman bahasa umumnya itu gue lupa deh apa ya? Gue sih bilangnya kalau nggak pirate, Gue bilang sih batu besi. sunstone. Bukan sih, pokoknya gue lupa apa itu, Ada tapi bahasa badar kayak- besi itunya, tapi bahasa umumnya Iya. gue lupa. Ini buat kayak psychic protection gitu, jadi supaya kita tidak akan mudah-mudahan nggak kena hal-hal gaib yang merugikan, hal-hal negatif gitu, energi-energi negatif gitu. Sama ini deh asik sekampung dari Kisabung juga Itu asing sekampung itu. ya. Itu ini hadiah ulang tahun dari Kisawung. Gua punya loh. Jadi supaya sekampung pada asik-asik aja sama kita gitu. Udah deh. Gue mau asik sekota, ada nggak asik sekota? Asik sekamar aja. Asik sekamar. Nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Kan nggak selalu di kamar. Ya kadang kan lu sekamar belum tentu asik. Iya juga sih. Nggak jauh-jauh ya Pak ya. Namanya masih hidup. Nah itulah kecing terberak. Kita parah. Udah. Jauh dari situ. Oke, nah Pak sebagai Bapak co-host kita ini. Sorry dari In udah ya? Udah. Oke, dari In, Mbak In tadi itulah koleksi-koleksi jimatnya. Apa ya? Kita lanjut ke co-host saya ini yang luar biasa dia. Dia salah satu kolektor juga, penggiat juga ya. Iya. Dan apa namanya tuh? Pemalak juga. Bekah kan? Itu kayaknya yang lebih ditekan. Malak dan Pemalak dengan muka memelas. Jadi Tolonglah. abah-abah atau guru-guru biasa kasih. Kadang-kadang saya ditipu juga waktu itu. Nah, ternyata ditipu gurunya. Saya ditipu yang ditipu juga. Iya. Luar biasa ini. Memalaknya luar Tapi biasa. dikasihnya dengan ikhlas. Ya, nggak dibawa barangnya. Enggak. Hasil tipuan itu ya. Saya mau kasih lihat pemirsa. Nah, tipuan. coba dari Supri jelaskan apa ini. Apa nih? Yang dari Kalimantan. Nih, ini cemeti ali. Fungsinya lebih satu ke proteksi anti telur, proteksi juga ya. Iya dong. Sama. keselamatan. Keselamatan artinya tuh proteksi. Mungkin lebih ke keselamatan kali ya dibilang proteksi ya, proteksi keselamatan. Ya syukur-syukur dijauhin dari mara bahaya, dari orang santet, orang apa telu dan lain-lain sih. Tapi pantangan salah satunya ya itu nggak boleh buat mukul orang atau apa. Oh iya. Kemungkinan kalau dipukul orang ya orangnya bisa gila, bisa mati atau apa. Konon rajahannya pun turun temurun sih dari Datuk Lampayan. Mungkin orang-orang Kalimantan udah pada tahu lah. Ya. Nih itu. Rajahannya di mana itu Pak? Mungkin orang pada nggak tahu tuh. Ya, itu kan kayak sebentuk kayu aja gitu. Mana sih Ini- rajahannya? Sebenarnya batu ini kayu dibolongin. Dalamnya diisi rajahan, ditulis rajahan diisi ke dalam, terus lalu ditutup dengan timah. Gitu. Jadi timah ini buat nutupnya. Buat nutup sebenarnya dan mempercantik juga lah. Gitu. Deh. Jadi rajahannya di dalam ya. Iya, kalau di luar ludahin, bukan rajahin. Apa sih? Iya, bener itu. Kalau ngeludahin di mana? Di luar. Ya. Kalau rajahin di dalam. Dalam. Oh, enggak. Berarti In bener dia mainnya, nggak kayak ini. Nggak kayak si Adi, kasar dia. Sama ini apa? Kayu puter. Oh ini kayak kita. Kalau yang mau tahu kayu puter apa, nonton video sebelumnya ya. Ah. Kan kita udah jelasin kayu puter di video sebelumnya. Oh iya Kan? benar. Ngapain jelasin lagi sini? Benar. Tontonlah Di sebelumnya. Edisi melacur ya. Melacur di video kita melacur edisi barang-barang bertuah. Ya. Oh sama ini juga. Ini rajahan sama kulit kijang ya. Ini cukup jelas gak sih kalau si Adi ngomong ini kelihatan di sini?
Jelas kan? sama kulit kijang. Ya konon katanya buat kerejekian lah, buat bantu-bantu rezeki lah. Itu di depan apa yang putih? Itu kulitnya. Itu kulit kijang. Dalamnya rajahan. Gitu, sepaket lah. Ya konon ya katanya ya buat narik rezeki, buat bantu-bantu lah. Yang gue bingung kenapa pembuatnya nggak masukin kulit kijang itu ke dalamnya juga. Mungkin biar cantik kali di luar. Ya kan? Di dalam Kesel ya? kelihatan. Kan mungkin kulit kan mesti di luar, Pak. Nggak di dalam. Oh, pasti ada daging. makna ya. Iya. Pasti kerjaan dia tuh. Iya, nah. Sama Apalagi kayak tuh. Oke. Itu dong minyak. Oh, minyak nggak usah, ntar aja. Nah, kecil dulu. Nah, ini nih. Kecil dulu. Yang ringan dan lucu. Nah, ini kenang-kenangan berharga denger-denger ya. Dari almarhum guru, ini dari kayu kaboa. Dari Garut Sancang. Dan ini dibikin sendiri handmade. Nggak pakai alat, dia pakai alat apa sih tangan yang handmade kan dibilang? Handmade. Nah. Bukan yang mesin itu. Jadi pakai tangan bener-bener nggak pakai mesin. Bornya pun bor tangan apa. Ini. Itu biji koka ya? Bukan, kayu kaboa. Oh, kayak kebo bisa begitu ya? Iya. Kan diukir. Oh, dia ukir. Oh, Nah, kayak biji. lucunya ya itu waktu itu pertama kali dia mau buat gelang sebenarnya. Tapi ketika buat gelang itu pecah terus. Dan ternyata pas dibuat tasbih dia baru utuh dan kuat. Itulah maka dibuat tasbih. Jadi maunya jadi tasbih. Iya. Nggak mau jadi gelang. Kotor mungkin pakai gelang. Nyebok. Ya kan bisa dicopot loh. Repot. Orang ada yang dicopot loh. Repot. Nah, ini nih. Tapi kayu kaboa itu selalu ada dari Sancang ya? Ada. Hanya di Sancang atau dari manapun Iya. sebenarnya ada? Ada, Apa ada? hanya tumbuh di Sancang. Karena dulu ada salah satu kenalan gue bawa itu kayu mau tanam di Jakarta mati. Ketika ditanam nggak mau hidup. Berarti kalau kaboa pasti dari Sancang. Iya. Karena ini kalau nggak salah asal muasalnya yang Saidin Ali tancap itu kayu. Dia sama siapa ya? Oh ya, ini Kian Santang. Kian Santang. Kian Santang. Pas tancap nggak cabut, nggak bisa dicabut sama Kian Santang, akhirnya lama-lama didiemin numbul. Jadi itulah filosofinya, konon ya. Ya. Nggak tahu bener apa enggak. Kayaknya ini nggak usah deh, ini sama kayak ini deh. Kalau jelasin lagi sama aja. Nah, ini. Buat keselamatan juga. Nah kalau ini kujang, pemberian dari salah satu Abah Kayan di Gunung Sindur. Kalau konon sih dia bilang ini kujang tanah seberang. Cuma tanah seberang itu gue nggak tahu apaan, Sumatera kah, Malaysia kah? Iya, tanah seberang kan bisa begitu. Iya. Nah ini salah satu kujang yang udah cukup lama lah. Ini maharnya mahal nih. Bolam lampu doang. Oh, mahal bener ya. Kesel mendengarnya. Jadi pas minta ini bolam lampunya pecah. Nah, ganti itu bolam lampu. Ya udah. Gara-gara lu nih Pri ganti. Gara-gara lu nih Pri ganti. Tadi nonton kurang ajar tuh anak. Lupa nih satu kecil. Oh iya. Nah, ini. Si Bungil. Keong buntet nih ya. kayak gitu tuh. Nah, penjelasannya di video sebelumnya. Udah pernah kita bahas ya. Nah, ini yang terakhir nih. Nah, ini dia yang baru fresh from the oven. Ini tombak, nggak tahu tombak apa namanya. Karena sampai sekarang pun belum dikasih tahu sama yang beri. Ini didapat di apa sih? Purwokerto. Oleh Yang Jaya. Iya. Gitu. Dan memang ada waktunya lah, nggak semua orang bisa dapat gitu. Ya. Karena ini belum konon tentu kita minta pusaka dikasih. ya. Belum tentu Pusaka kita khusus. minta dikasih. Karena ini ada sajiannya, ada apanya dan lain-lain. Kalau fungsinya, kalau tidak salah untuk membantu kayak usaha apa dan apa-apalah. Lebih ke dibilang pengasihan juga bisa, bukan ke proteksi ya ini, gitu. Karena ini untuk membantu usaha, iya menarik juga. Tuh, udah sih itu aja. Itu sama kayunya, sama pegangnya, sama gagangan. Enggak, waktu itu cuma ini Dia doang. bikin di Jogja. Nah, ini kayunya, Coba cerita ininya, ini berapa lama bikin ya Pak? Nah, itu. wah, ini bikinnya udah sampai kesel nih aing. Ya. Iya. Bilangnya bentar dicari yang bagus. Iya. Pas udah difoto udah jadi tombaknya kuning ini
gue kerumnya yang bagus. Ya berapa lama lagi belum tahu. Iya. Akhirnya sebulan lebih baru jadi ini. Ya itu bener-bener itu. Nih kalau di sini ya tukang-tukang pedok keris, tukang-tukang apa pusaka ya. Tolong, yang namanya kerja kan pasti lu bisa kira-kirain. Kalau lu kerja aja nggak bisa kira-kirain, kita tuh bingung loh. Asli. Mau nanya terus nggak enak. Ya kan? Iya. Nah. Nggak ditanya kitanya penasaran. Nah itu. Masa krom berapa lama nggak tahu Pak. Terus kayu bikin berapa lama? Waduh, kita nggak bisa tahu Pak, nggak bisa jamin Pak. Sebenarnya kerja lu, apa lu kasih ke orang lain sih kerjanya kayak gitu loh. Malah kita jadi ragu dia yang buat apa bukan. Nah itu loh maksudnya next time tolong kalau ada yang nonton di sini orang-orang bikin ini kasihlah customer tuh kepastian gitu loh. Dan kalau kalian kan lah setidaknya iya dong. Sebulan kayak 2 bulan kayak jadi kan nggak nunggu-nunggu. Iya itu dia makanya kayak ini aneh banget sih bikin ini tapi ya syukurnya sih Oke lah ya nggak mengecewakan lah ya. Kalau sampai jelek ya gue lempar aja tombaknya kan. Oh iya benar. Celep. Oke. Udah itu aja. Udah minyak mah nggak usah lah. Oke. Berarti kalau dari saya sih nggak terlalu banyak barang-barang yang dari Indonesia. Cuma kebanyakan dari Indonesia ini saya bawa cuma 3 macem. Ada yang saya sayang banget itu dari luar itu purbu namanya, itu sayang tidak bisa saya tunjukin malam ini karena ada di rumah nyokap. Lebih banyak si Thailand amulet. Cuma kan kayak kita nggak perlu ya bahas itu. Nanti ada segmennya kata Nanti Ian. lah bikin ya. Oke. Nah, ini kayak kayu fosil gitu. Ini diberikan oleh salah satu guru kami juga yang Jaya. Buat saya ini semacam kampak ya. Dulu kayaknya gue pernah nanya beliau atau lupa atau kayak gue soalnya kadang-kadang suka nggak peduli kalau dikasih oh ya makasih gitu. Jadi kalau itu emang kayak kapak kan tinggal ditaruh di tengah tiang begini tuh. Bisa. Oh iya kayak kapak purba ya. Iya. Soalnya kan memang yang ini adalah seorang ahli sejarah ya, kita bahasanya apa? Arkeolog. Jadi mungkin ini zaman apa litikum itu yang kuno, memang betul kata Adi tadi memang untuk kapak atau apa, tapi pasti ini kayaknya ada filosofinya, cuma nanti ya coba kita tanya dah. Cuma kalau saya karena suka. Mungkin ulekan. Iya. Oh ada ulekan sekarang dia ada sekarang. Ada ulekan. Ditemuin. Kan ini kayaknya bukan alat kerok juga ya. Bukan. Ya kalau kerok kayaknya hancur. Mungkin kalau raksasa zaman dahulu banget kan raksasa. Oh iya nih. Iya kan? Buat cukur bulu. Oh iya. Oh iya betul juga. Ya itu dia sih kayak karena lihat dari sejarahnya aja sih. Thank you banget. Nah kalau ini mungkin lebih akan ada apa ya semacam nilai magicnya kali ya. Gue sih ngelihat ini gajah, ya gajah. Cuma ada yang ngelihat ini kayak cowok sama cewek. Iya, itu sepasang kalau udah. Iya. Cewek cowok. Jadi kayak ini kan cowok cewek gitu kan. Iya. Tapi kalau gue ngeliatnya gajah karena di sini juga gajah. Gitu. Jadi waktu ini yang cuma bilang ya terserah yang melihatnya katanya. Secara ininya gitu, empirisnya gimana. Oh ya udah, oke. Cool. Kayak oke, bagus. Nah, terus mungkin Eyang pikir waktu itu, wah ini orang nggak dapat jodoh ya kan. Percuma kok kalau itu yang bilang badan gua tawar kalau buat pengasihan. Nah, ini adalah satu keris ya yang diberikan oleh guru saya juga yaitu Romo Aji. Ya, dia salah satu kolektor juga untuk begini-begini. Nggak tahu namanya apa karena belum dibuatin apa sertifikat ya bilangnya ya. Sertifikatnya belum, tapi menurut saya ini buat paling keren karena gue suka banget keris yang look daripada yang sodolanang yang lempeng itu gue nggak suka. Kalau yang look gue demen. Dan konon waktu pertama kali gue ambil ini dari beliau dari Romo itu gue disuruh diriin gitu. Kalau lu bisa berdiri ya udah lu ambil. Dan ini di antara 3 dia yang berdiri pertama ini. Gitu. Terus gue bilang, oh ya mungkin memang jodoh gue karena memang gue demen yang look kayak gini kan gitu, yang berlook gini. Dan bentuknya juga kayaknya sih baru ya. Ini nggak kuno, tapi gue senang aja sih. Tuh, dari bentuk ininya. Apa sih itu? Macannya. Singa ya?
singanya. Coba kalau menurut beliau ini memang ada powernya dan lebih cocok ke gue powernya ini. Barang baru ya? Ya, kayak empu-empu baru gitu yang bikin. Masih besi-besinya kelihatan. Pengen nanti dibikinin sertifikat sih, Aman Mini. Kenapa Anda hela nafas? Sama ini nih, udah bikin sertifikat. Ya itu sih kalau dari gue koleksinya. Mungkin ada teman-teman yang punya pusaka mau dihibahin, kita terima. Hah? Maksudnya ceritain? Ceritain. Bukan hibahin. Kan jadi gibah. Takutnya ada yang nggak bisa urus, nggak ada yang bisa rawat. Salah Ya satu kan? caranya dia Ya, ngalak. ya, dihibah. Ya. Siapa tahu, nih saya nggak bisa nih, mau kirim kemana? Ya kan? Ya udah, bisa kirim ke sini. Ya, betul sekali. Bisa tulis di komen kalau misalnya teman-teman ada yang bisa banyak tuh dia gitu-gitu ya. Lu dari leluhur, nggak bisa urus. Takut. Gimana ya Bang? Gak apa-apa, telepon. Hubungin kita di komen, kita akan dengan senang hati datang. Ya misalnya, peninggalan bapak saya bingung ngurusnya gimana. Nggak apa-apa. Kita ambil, kamu nggak akan kena apa-apa. Kami jamin 100%. Kamu nggak akan kena apa-apa. Ya, jadi jangan segan-segan untuk menghubungi kami di Kasino Podcast, tulis di komen aja. Ya. Kalau misalnya minta Kak, tolong Kak, saya ada kayak gini-ginian yang aneh-aneh nih, sih nggak ngerti, punya kakek saya lah, bapak saya atau apa yang beliau udah nggak ada, kita udah bingung, atau kami agamanya udah beda gitu. Ya udah, jangan dibuang, daripada lu kenapa-napa, mendingan lu kasih. Ya nggak? Kasih. Dan jangan dihanyutin juga. Alam udah banyak. Kasihan numpuk nanti nggak ada kegunanya. Iya, benar-benar. Nanti kalau salah dia kenapa-napa, repot. Mendingan lu kasih kita, karena kalaupun ada apa-apa kita yang kena, bukannya lu. Jadi tenang aja. Kadang kan ada orang takut begitu kan. Yes. Waduh, kalau dikasihin orang nanti sialah, apalah gitu kan. Jadi ya selama kalau memang orangnya ini bisa rawat, ya kan lebih baik tuh dirawat daripada nggak diapa-apain, daripada nggak dirawat. Ya betul. Karena kami juga mengikuti ajaran Eyang Nur Sanjaya, kami sangat merawat tradisi budaya. Jadi bukan untuk apa-apa ya, kita betul-betul dirawat. Karena ini benar-benar tradisi. Kalau sampai kita nggak bisa pegang pun, kita akan berikan kepada museum, ya, untuk dijadikan koleksi museum, bisa dipajang supaya orang-orang tahu. Ya, jadi tenang aja, kami nggak jual, kita nggak buat warisan dari leluhur kamu, bapak kamu, kakek kamu, jadinya kita jual-jualin gitu, enggak. Tenang aja, kita rawat kok, enggak, kita akan kasih museum, dan kalau benar-benar kasih museum, kalian kita undang untuk apa yang namanya ya, pengesahan penyerah terima lah, serah terima. Gitu. Ya ada etikanya lah, masa kita udah dihibahkan malah dijual. Nah, itu dia. Ya, kami bukan orang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak In telah hadir di segmen ini, jangan bosan-bosan. Nanti kita akan bikin lagi segmen yang lebih seru dari Entar Kencing Terberak. Entah apa, kita akan meramunya dengan sangat indah. Kalau kita cari orang-orang yang bisa kesurupan biar seru. Ya, kita bisa cari orang yang bisa kesurupan biar seru. Kita akan selidiki ada apa di distro kita ini. Iya. Ya, oh yang ngomong distro jangan lupa cek Asla Clothing di Instagram. Ting 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 ting. Lucu tuh. Iya dong. Iya. Asla Clothing, Aslaku Clothing di Instagram, kita udah banyak mengupload katalog-katalog yang terbaru dari desain-desain kami di Asla Clothing. Oke? Sampai jumpa lagi teman-teman di segmen ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kasino Podcast. Dan tar kencing tar berak, tar kencing tar berak, tar kencing tar berak.